Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini, yaitu The Innovators DNA yang diambil dari Harvard Business Review bulan Desember tahun 2009, yang membahas tentang seorang inovator itu seperti apa sih ciri-cirinya yang membedakan dari non-innovators. Dan masih bersama kita Pak Bambang Yuwono, seorang innovator, dan inovasinya adalah Pesona Edu Software yang dalam banyak hal merupakan perintis yang pertama, mungkin bukan hanya di Indonesia tetapi juga di dunia, dan terbukti Pesona Edu ini menjadi salah satu dari 9 global collaborative partner dari Microsoft. Pak Bambang, bisa diceritakan nggak sih sebenarnya waktu dipilih Microsoft untuk jadi global collaborative partner itu, apakah kriterianya itu inovasi atau bukan? Inovasi, Pak. Inovasi yang jadi kriteria utamanya. Inovasi yang hasilnya itu adalah kepada kualitas. Jadi suatu hari akhirnya software ini dikenal juga oleh teman-teman dari Microsoft. Nah, kemudian kebetulan 2 tahun yang lalu itu mereka yang di Indonesia ada kegiatan untuk memperkenalkan Family Edu PC. Saya katakan kalau you mau drive PC atau laptop kepada family, isinya apa? Nah, banyak orang lupa menyediakan infrastruktur, tapi nggak ada kontennya. Padahal menurut hemat saya, content is the king. Nah, disitulah kemudian kita mulai berkolaborasi di sini. Kemudian kita ada event, Pesona Edu Challenge and Partnership. Orang Redmond datang. Redmond ini rumahnya Microsoft. Nah, dari sana dia melihat, wow, so amazing, this diamond. Nah, atas dasar itu saya diundang, Pak, ke Redmond. Kemudian kebetulan ada acara Global Education Partner Summit di Redmond. Saya datang ke sana dan saya bangga karena kedatangan saya di sana merah putih berkibar di Redmond, Pak. Nah, luar biasa. Ya. Nah, dari sana kemudian kita ada presentation, ada discussion. Nah, kemudian saya sampaikan juga bahwa kalau semua orang Microsoft kan bercerita tentang infrastruktur, tentang sistem, tapi tidak ada yang touch content. Dan saya mengatakan kepada pimpinan Microsoft di sana bahwa konten ini penting. Yang paling mudah untuk guru diperkenalkan dengan komputer itu melalui konten, bukan melalui katakanlah internet. Nanti, tapi software ini, Pak, membantu aktivitas guru yang sehari-hari dilakukan, yaitu mengajar di depan kelas. Maka kalau itu dibantu, dia akan pakai. Kalau enggak, itu even burden, Pak, karena menjadi beban. Jadi ini diadop oleh Microsoft, ya? Correct. Nah, pada saat itu kemudian mereka melihat bahwa kualitas software ini cocok dengan sistem yang dia sedang develop. Nah, ini pada saat itu dia sedang mengembangkan sistem baru yang namanya Windows Multipoint Mouse. Iya. Itu satu PC, satu screen bisa diakses sampai dengan 30 mouse, 30 mice. Sekaligus, Pak. Jadi cursornya ada 30 dalam satu screen. So, saya bilang kita siap untuk research dan mengerjakan itu. Dan dia percaya, Pak, bahwa kita mampu membuat itu. Maka kita dari 9 itu malah company pertama yang ditunjuk, Pak. Nah, karena itu kemudian dan yang mengembirakan saya itu Microsoft bayar saya kan. Nah, maka kita kembangkan aplikasi dari Windows Multipoint Mouse. Jadi yang di-adopt itu yang multipoint, bukan yang Pesona Edu ini, ya? Bukan yang biasa dipakai kita ini. Kita meng-create konten ini topik baru khusus untuk itu. Dan inovasi lagi, Pak. Apa yang paling cocok ya untuk multipoint itu? Sebab multipoint itu kan bisa dipakai rame-rame, Pak. Satu layar 30 anak sekelas. Tujuannya pertama dia itu memang untuk negara berkembang supaya hemat. Karena satu komputer langsung bisa diakses 30 anak. Nah,
kontennya apa gitu kan? Karena dengan bersama-sama itu bisa kolaboratif, bisa competition. Nah, itu poin yang sangat baik. Berpikirlah kita. Dan akhirnya kita membuat yang namanya amazing concert. Ya, itu ada 10 anak bisa main konser di satu layar, Pak. Ada keyboard, ada drum, ada perkusi, whatever, 10 anak main. Nah, kita sudah piloting, uji coba di SD-nya Obama, Pak. Di SD 01 dan fantastic. Nah, nanti dimainkan pada saat Obama datang, Pak ya. Hopefully. kita sih siapkan, Pak. Kita siapkan untuk itu. Nah, even pada waktu ini sudah jadi, kan kita harus presentasikan gitu. Nah, di situ another surprising untuk orang-orang Microsoft, Pak. Jadi kita online antara Microsoft Jakarta, Microsoft Singapura, dan Microsoft Redmond, dan kantor saya di Pesona Edu. Online kita tayangkan real time, dan kemudian dia mengatakan belum pernah ada desain tentang konsep. Orang orientasinya matematik, ya kita bikin itu. Jadi sekarang itu di-upload di webnya Microsoft. Bapak bisa lihat di microsoft.com dan Windows multipoint mouse, and for free untuk di-download oleh anak-anak di seluruh dunia, made in Indonesia. Tadi kita ngomong tentang innovation, Pak ya. Bapak bilang cocok sekali ada 5 faktor ini: association, questioning, observing, experimenting, and networking, Pak ya. Nah, di antara 5 tersebut, Pak, dari 5 ciri tersebut, menurut Bapak, kalau boleh milih satu yang paling penting yang mana, Pak? Associating. Ya. Jadi associating itu antara 2 bidang yang berbeda dihubungkan itu. Ya? Tidak hanya 2, Pak. Iya, beberapa bidang yang berbeda. Dan itu kalau bahasa kami itu how to think divergent and convergent. Jadi artinya saya punya masalah ini, maka saya harus think divergent untuk terbang keluar ke angkasa, lihat nih di dunia ini ada apa gitu. Oh, di sana butuh juga ini. Kalau gitu saya punya milestone. Oh, software ini harus berbahasa Inggris. Kita buatlah yang bahasa Inggris. Itu, Pak. Nah, dari melanglang buana di angkasa melihat ini, kita konvergen kembali ke fokus produk kita. Terus apa yang bisa menjawab problema yang ada di dunia itu. Nah, that is the way we are thinking. Who is doing this, Pak? Who is doing? Everybody on the level di Pesona itu, ya especially of course the board of director. The board. Saya sendiri dengan partner saya Pak Hari dan Pak Suyanto. Can you say that everybody in your company itu inovatif? Kita mendorong ke sana. Karena itu saya katakan tadi, we have regulation. Kita beli reward untuk setiap orang yang mempunyai extraordinary idea. Tapi by saying so, Bapak mengakui bahwa tidak semua orang dalam company you inovatif, Pak ya? Tentu ada masing-masing level, ya. Tapi satu di company Pesona Edu yang juga saya katakan kepada keluarga besar kami, bahwa kalau Anda di Pesona Edu, you sendiri as a person, tambah baik enggak? Kalau 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, you di Pesona Edu, you sendiri tidak menjadi lebih baik, keluar aja, saya bilang. Karena lebih baik dalam arti apa, Pak? Everything, ya, cara berpikirnya, value yang didapat dari company ini, ya, value dari disiplin, dari inovatif, kreatif yang kita dorong, itu kan akan terbawa oleh pribadi masing-masing. Dia akan melakukan hal yang sama di rumah, di keluarganya. Dia akan didik anaknya, juga ada value itu. Nah, itu secara sadar saya tanamkan. You lihat, kalau you sendiri nggak tambah bagus, juga percuma di sini ngapain. Karena itu we are growth bersama-sama. Jadi secara pribadi, orang per orang maupun secara company. Nah, jadi dengan cara itu, hopefully, itu memang innovation dan creative thinking ini mendorong terus mereka untuk maju, Pak. Menurut Pak Bambang, you punya competitive
advantage buat punya perusahaan itu letaknya di inovativeness, Pak ya? Ya. 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 Dan kalau gitu, apakah di dalam perusahaan Pak Bambang itu tentunya inovasi jadi sangat penting di perusahaan Bapak ya? Betul. Sehingga inovasi itu juga menjadi penting buat setiap orang dalam perusahaan Bapak. Ya. Nggak usaha untuk memetakan seberapa inovatifnya tiap orang di dalam perusahaan Bapak supaya ada peta inovativeness dari tiap orang gitu? Belum, Pak. Belum ya? Ya. Kami sangat sadar bahwa berpikir kreatif dan inovatif itu is the key. Iya. Karena itu semua lini kita dorong. Jadi tidak hanya bagian production, Pak. Marketing itu luar biasa. Ya semacam online delivery material ini online itu bagian dari inovasi dan research yang dibuat. Tapi yang bagian logistik sama punya kans untuk inovasi, Pak. Bagaimana mereka menemukan kotak yang bisa sekarang hemat kalau mengirim jadi pas dan di DHL itu paling murah gitu ya. Betul. Itu bagian dari apa yang inovativeness ya. Betul. Oke, Pak Bambang, again kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen yang terakhir. Dan para business leaders dan intellectual business community silakan SMS ke 0896 kali 788 untuk Anda yang ingin bertanya ataupun mengemukakan pendapat tentang topik kita hari ini ataupun program The CEO Reference. Kita break untuk segmen berikutnya.